Yang licik ini sebenarnya, yang licik ini. Sebentar ya, saya tunjukkan ya, di pause dulu. Kata yang itu pakai kata tap. Ini sudah saya katakan ya. Head, tap, yang. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Yang licik ini sebenarnya, yang licik ini. Sebentar ya, saya tunjukkan ya, di pause dulu. Kata yang itu pakai kata tap. Ini sudah saya katakan ya. Head, tap, yang. Diartikan yang di sini, tap. Kita lihat tafsiran. Bentar. Udah ditulis. Ini. Saya pakai Ciskuni ya, bilangan 3118. Ya. Gini. Di sini apa katanya di sini? Children. Loh. Children. Jadi saya juga kadang-kadang heran ya. Justru di sini children ini bahkan di terjemahan Rambam yang lain itu 3 tahun, umurnya 3 tahun. Bisa dijadikan sebagai budak. Dalam kata lain bisa kamu apa-apakan. Itu kalau yang saya tunjukkan sebelumnya itu tadi suckling baby. Dia akan katakan, wah saya nggak ngerti itu bukan tafsiran yang benar itu. Tapi giliran Islam, kalau kita katakan tafsirnya juga tidak benar, dia nggak terima. Itu tafsir yang benar lah. Sekarang saya tunjukkan, siapa yang paling paham Bible, perjanjian lama, selain orang Yahudi sendiri? Siapa? Kalian kan hanya ngutip punya orang Yahudi. Kata tab di sini adalah children. Lihat ini. Ciskuni, bilangan 31, nomor 18. Iya kan? Nah, di sini kata tabnya, saya nggak tahu kamu bisa lihat tab yang mana. Apa kamu bisa bahasa Hebrew enggak? Paling tidak saya sudah diajar bahasa Hebrew oleh guru-guru saya juga. Ya, kita lihat di sini kata tab, ya seperti ini tulisannya. Yang ini tab, yang diartikan yang. Dan kalau kita buka yang tafsirannya itu adalah children. Oke? Dan di sini ditambahkan lagi berapa umurnya di sini? Kiamat, perhatikan baik-baik kiamat. 3 coba dibaca. 3 years. 3 tahun. Allahu Akbar. Umur 3 tahun sudah boleh anak-anak itu dijadikan budak, dizinahi. Jadi kamu bawa literasi tentang Islam loh. Islam itu jelas hukumnya, dalilnya. Coba kamu bantah yang ini, bilangan 31 nomor 18. Saya sudah bantah itu sudah sejak lama tentang Aisyah. Kamu main-main ke channel saya Al-Wan TV, saya jelaskan semua tentang itu. Sudah saya jelaskan. Ya. Jadi kalau kamu cuma ulang saja, daur ulang lagi, sobat-sobat Christian Prince ketinggalan zaman menurut saya. Oke. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut ke kiamat. Oke. Boleh Kak diperbesar? Oke, silakan. Oke, aku tunjukkan ya. Wait. Oke. Oh, ini masih belum keputar. Bentar. Oke, begini ya Alwan ya. Saya akan jawab. Tadi kan kamu bilang, oh mereka tawanan perang, budak. Tadi saya udah menunjukkan budak di dalam Alkitab, bahkan di dalam 10 hukum. Ya, itu dikatakan jangan berzina. Kenapa? Karena nanti di ayat 2-nya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dibebaskan dari tanah perbudakan. Makanya nanti di dalam Keluaran 21 itu dijelaskan tentang bagaimana hukum-hukum dalam menghidupi budak di situ. Budak di dalam kekristenan itu beda dengan Islam. Yang di Islam budak itu boleh disetubui, surah 4 ayat 24, boleh digauli. Bahkan baginda pernah kepergok dia oleh istrinya karena Muhammad menyetubui budaknya yakni Maria Kipti di kasurnya Hafsah. Jadi pembantunya disetubui lalu kepergok oleh Hafsah yang mana Maria Kipti itu sedang di atasnya baginda. Itu, nanti saya tunjukkan data-datanya lengkap saya. Nah ini, di dalam Keluaran 21 ayat 10 lalu, tadi kamu pelintir-pelintir lagi. Nih, ini penjelasan dari yang ahli bahasa Ibrani ya, Burita Wahyu.
Tidak ada orang Indonesia yang meragukan kredibilitas dari beliau. Lalu kamu membawa data-data Yahudi rabbinik. Loh, saya ini Kristen, yang kemudian ada ajaran setan yang kemudian melintir-melintir. Yaitu kamu silakan debat sama orang Yahudi sana, sama Billy sana. Anak 3 tahun boleh disetubui, itu kan ajaran setan. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri perjanjian baru, itu haruslah laki-laki dan perempuan yang sudah meninggalkan orang tuanya, baru dia boleh menikah. Ya, itu kemarin sudah saya bahas tuh. Ini di dalam Bilangan 31 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan apa? Anak di sini dikatakan yang dewasa. Ini kan perang dengan bangsa Median, yang mana bangsa Median ini mereka penyembah berhala yang mempengaruhi bangsa Mesir, yang mana orang-orang Israel saat itu keimanannya sangat lemah. Sama seperti mereka jadi gini, poinnya, ketika bangsa Midian ini melakukan penyembahan berhala dan di situ sampai umat pilihan ini mengikuti mereka, maka hancurlah keturunan dan Mesias yang dijanjikan itu akan hilang, akan rusak. Dan itu adalah hak atau pertimbangan dari Allah yang memang mengerti. Makanya di sini dikatakan, bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Tetapi apakah kemudian hanya perempuan yang dijaga? Tidak seperti Islam. Kalau di Islam, nanti saya bisa tunjukkan data-datanya, kalau maupun saya bisa cepat saya tunjukkan. Itu laki-laki semua dibunuh. Oke, aku tunjukin aja deh. Kak, boleh boleh di-post. Oke. Aku tunjukin datanya aja langsung. Kira nanti taki ya. Bentar ya, aku bukakan. Share. Iya, langsung kunciin. Oke, bentar ya. Halaman 486. Bentar. (405) ya. Oke. Oke, ini ya, saya tunjukkan depannya. Nih, Sirah Nabawiyah dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, saya bukakan halaman 408. Nah, ini kalau misalkan nanti dicek di atas, ini adalah perang dari Bani Quraizo yang mana diperintah oleh Jibril. Jibril ini malaikat goa ya. Kalau menurut 2 Petrus 2 ayat 4 itu iblis. Jibril. Jadi ini dia yang nyuruh, mengapa engkau letakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjata. Lalu Muhammad perang. Nah ini disuruh sama setan untuk perang, untuk membunuh orang nih. Kita lihat di sini, yang mana Muhammad kemudian memberikan yang bersekongkol dengan Ka'ab bin Asyad, yang mana Ka'ab bin Asyad ini seorang pemimpin dari Bani Quraizo yang kemudian mau mengkorupsi harta dari bangsanya. Ya, Muhammad memang sekongkolannya sama penjahat, karena memang Muhammad itu adalah penjahat. Di sini dikasih pilihan, mereka harus masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam maka akan dibunuh. Ini dikasih pilihan. Kemudian membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri. Mana ada orang waras keluarga sendiri ya, seorang laki-laki yang disuruh bunuh anak-anak dan wanita-wanitanya. Ini pilihan macam apa ini? Inilah membuktikan bahwa Islam itu adalah agama teroris. Muhammad kalau ada hari ini, Muhammad menjadi teroris. Nih, langsung disuruh ketika hari Sabtu itu tidak bisa melakukan perang, justru disuruh menyerang Muhammad. Yang mana mereka pasti mendapatkan masalah dari pemerintahnya sendiri. Itu tidak mungkin. Jadi sengaja dikasih 3 pilihan yang ujung-ujungnya mereka semua ditawan, hartanya dirampok. Dan kemudian saat ini Ka'ab bin Asyad ini mendapatkan keuntungan dari rakyatnya. Kemudian apa yang terjadi? Di sini laki-laki, boleh di-post dulu Kak. Aku lihat kata-katanya dulu. Oke, di sini dikatakan apa? Laki-laki harus dibunuh, para wanita dijadikan tawanan, dan harta benda dibagi rata. Jadi laki-laki dibunuh, wanita semua jadi tawanan. Konteksnya apa? Konteks perang di dalam perjanjian lama itu jelas. Allah sendiri. Sedangkan kamu yang mana itu adalah penyembahan berhala yang mempengaruhi mereka. Sedangkan di Islam ini adalah unsurnya politik, duit, ngerampok.
Nih kemudian wanita yang laki-laki semua dipenggal, wanita-wanitanya diembat ini. Baik. Waktu sudah habis ya. Iya, saya kadang-kadang bingung ya, kita bahas apa, lari kemana, lari ke Bani Quraizo lagi. Padahal itu sebenarnya konteksnya sudah sangat salah itu. Saya luruskan sedikit tentang Bani Quraizo. Jadi ya kalau dia baca baik-baik itu kisah sejarah, itu sebenarnya yang berkata itu orang Yahudi sendiri. Bagusnya Islam, ketika Islam datang kepada Bani Quraizo, Islam mengatakan bahwa kalian silakan berhukum dengan hukum kalian sendiri dan kalian yang menentukan. Jadi baca narasinya dengan baik dan benar gitu loh. Sangat tidak masuk di akal sekali orang bicara apa, ditulis apa, dibaca apa. Sebentar ya, tunggu dulu, saya bukakan data. Oke, yang pertama, kalau kita buka sarapan pagi, cerita Wahyu itu sama sekali tidak menyangkal tentang bahwa kata tap itu digunakan untuk anak-anak. Ya, ini Rita Wahyu dalam sarapan pagi, dan ini pemerkosaan massal terhadap balita dan pembunuhan massal. Jadi dia kutip tulisan orang, tapi di sini dikatakan bahwasanya tafsiran daripada bilangan yang 18 tadi itu adalah di footnote-nya di dalam Midras itu merujuk kepada mana tadi, anak-anak ya, merujuk kepada anak-anak. Ini yang semua wanita ini yang berumur lebih dari 3 tahun 1 hari, karena mereka sudah cukup pantas untuk apa? Melakukan hubungan seksual. Jadi saya heran dengan Ki Ahmad gitu loh, bahas Quran dia nggak ngerti tentang Bible-nya. Dia katakan tafsir ya ikut tafsir orang-orang Yahudi sendiri, jangan ikut kami buat tafsir sendiri. Itu Ki Ahmad sama dengan kamu menolak perintah Yesus. Saya bacakan perintah Yesus buat kamu ya. Lihat apa kata Yesus. Sebab itu turutilah ya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi kalau diajarkan sama orang Yahudi, dengar gitu loh, mereka ahli Taurat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Karena mereka itu ngajarin tapi mereka tidak lakukan. Kamu justru yang harus melakukan. Kamu harus bunuh orang, tangkap anak bayi, lalu kamu perkosa. Begitu harusnya kamu kiamat. Ikut perintah Yesus. Yesus menyuruh untuk turutilah dan lakukanlah. Kecuali kamu mau mengikuti orang Yahudi, mereka belajar tapi nggak mengajar gitu, ya. Oke. Nah sekarang saya perlihatkan ke kamu ya. Nih, berkaitan dengan kata taf itu, ini belajarlah dari ahli Taurat. Ya, itu adalah a girl. Ini Rafa Zaid, a girl 3 years and 1 day, sama seperti yang saya munculkan tadi. 3 tahun dan umurnya 1 hari. Kata taf ya, yang tadi itu. Kamu cuma buka Rita Wahyu, tapi kamu nggak tahu isinya apa gitu. Makanya belajar bahasa Hebrew. Umurnya berapa? 3 tahun 1 hari. Can be betrothed. Bisa di apa? Bisa di apa ini kiamat? Betrothed. Bisa diambil sebagai budak. Via sexual intercourse. Sexual intercourse. Ewe-ewe. Itu loh. Jadi kamu ngaca gitu, kamu balik ke Quran, kamu terjemahkan bacaannya yang salah, yang surat At-Talaq itu. Bagaimana mungkin orang belum diwajibkan untuk balik dulu, lalu disuruh untuk cerai? Gimana ceritanya? Kamu balik ke tafsir. Oh, At-Tabari itu tafsir yang kata siapa? At-Tabari itu dikeluarkan tahun berapa? Kalau itu tafsir absolut, kenapa harus ada ratusan tafsir? Kalau tafsir itu absolut, makanya pahami Islam. Nah sekarang Yesus mengatakan kepada Ki Ahmad dan kawan-kawan, ikutilah, turutilah, dan lakukanlah apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu dia Rambam itu. Dan mereka menerjemahkan dengan sangat jelas kok. Ya kan? Ibu Rita Wahyu yang kamu pakai juga tadi, menyampaikan hal yang sama. Umur 3 tahun lebih dari 1 hari. Karena mereka sudah cukup pantas untuk melakukan hubungan seksual. Rabai Tanait, Rabai yang berkata seperti ini. Sudahlah, maksud saya gini loh.
Ini Rita Wahyu ya. Ini. Nanti bilang oh, itu bukan Rita Wahyu, makanya jangan pakai ini. Ini Rita Wahyu nih. Nih. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang dalil-dalil tentang Aisyah, saya sudah tunjukkan dan saya punya penjelasan 13 dalil saya tunjukkan. Saya paparkan ayatnya, hadisnya, riwayatnya, dari takhrij hadisnya, sanadnya. Syarah kamu nggak tahu takhrij, gimana mau menerangin tentang kami buka tadi. Sekarang saya tantang kamu jelaskan arti lain dari taf, jelaskan, bisa nggak, selain umur 3 tahun lebih 1 hari. Saya sudah tunjukkan tadi orang-orang Yahudi dan Yesus sendiri mengatakan, hei kiamat, ikuti ahli-ahli Taurat, turuti mereka, jangan kamu diajari tapi kamu tidak lakukan, justru kamu harus tunjukkan kamu ikuti Yesus, kamu lakukan dan turuti. Oke? Clear. Oke, sudah. Aku bukakan data ya. Wait. Kebalik. Oke, jadi begini ya. Jadi memang untuk memahami, untuk kemudian mengambil kutipan dari Burita Wahyu, itu memang Islam itu harus dengan cara-cara yang licik, harus memelintir-melintir terlebih dahulu. Boleh di mute dulu Alwan, suaranya bocor Oke. ya. Kemudian di sini dikatakan yang anak kecil ini itu adalah tidak hanya perempuan, yaitu laki-laki juga. Makanya Anda baca ayat 17, ayat 18. Jangan otaknya selangkangan. Kalau memang Islam ajaran selangkangan, ya itu ajaran Anda, nggak usah kait-kaitkan. Karena Anda itu ketika mau menunjukkan tafsir, itu adalah tafsir takiyah. Kenyataannya di dalam scholar-scholar Islam sendiri mengatakan Muhammad itu memang menikahi anak kecil. Nih saya tunjukkan. Kamu silakan protes aja nih sama konsultasi syariah ini. Konsultasi agama, tanya jawab tentang Islam dan seterusnya. Saya bisa menunjukkan banyak sekali, bahkan tadi Syekh pun mengatakan demikian. Mengapa Rasulullah menikahi Aisyah ketika Aisyah masih kecil? Apakah benar? Bismillah di sini. Benar di sini bahwa Muhammad menikahi Aisyah, ya, beliau berusia 6 tahun. Kamu protes aja sama internal Islam, Alwan. Jangan kamu mencari menyalah-nyalakan orang terus. Kalau memang ajaran Islam, ajaran pedofil itu adalah gambaran dari Islam itu sendiri. Ya, kemudian kamu nggak usah pelintir-pelintir. Memang di situ anak-anak, yang mana anak-anak itu dididik. Nih, saya tunjukkan datanya. Boleh di-pause bentar? Oke, nih ya. Jadi kita di sini dikatakan apa? Harus membaca 2 ayat dari 17 dan 18. Kalau dibaca kalau cuma hanya 18 saja, maka seakan-akan itu hanya anak perempuan, inilah ajaran iblis. Cuman motong doang, maunya di 18 doang, 17-nya nggak mau dibaca. Itulah kalau tukang pelintir, karena memang di Islam itu boleh berbohong ajarannya. Nih, sedangkan di situ apa dikatakan? Dalam perang suci tersebut memang ada perintah untuk menghabisi bangsa Midian. Kenapa? Karena bangsa Midian ini mempengaruhi bangsa Israel dan mereka mengacak-acak kaidah Israel. Yang mana mereka itu adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan. Bukan perpolitikan seperti Islam untuk menjara jizya, untuk nanti Muhammad menggauli budak-budak, misalkan Kinanah dibunuh, hartanya dirampok, Safia sama Muhammad diperkosa, baru ini padahal aturannya kalau surah 64 ayat 5 ya. 65 ayat 4 itu harusnya masa idahnya itu adalah 3 bulan. Nah, di sini apa yang dikatakan? Mereka ini diselamatkan dan kemudian mereka ada dalam asuhan bangsa Israel. Ini loh. Jadi justru diasuh, diangkat sebagai anak yang harusnya mereka nggak bersalah, malah kemudian dipelintir, diperkosa. Inilah otak-otak bejat. Makanya saya bilang, ketika Anda mengatakan harus mengikuti bangsa Yahudi dalam hal penafsiran, di dalam Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang harus diikuti? Para rasul. Bukan para pengikut iblis yang diikuti. Itu loh garis bawahi.
Sedangkan kalau Anda mau menerima kenyataan, pihak internal Islam pun itu berbeda pendapat siapa yang meracun Muhammad. Ada yang mengatakan Safiyah, ada yang mengatakan Aisyah. Makanya Syiah itu kan tidak menerima hadis dari Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah yang mereka katakan yang meracun Muhammad. Terimalah kenyataan bahwa Aisyah pun benci sama Muhammad. Itu karena Muhammad itu melecehkan dia. Itu ya. Jadi kemudian dengan cara licik Anda mengambil pendapat di sini. Anda tidak mau membacakan bawahnya, padahal ini jawabannya di sini. Ini pendapat setannya di atas, Anda bacakan, Anda ikrarkan kepada Islam-Islam yang goblok. Kalau orang Kristen kan pandai, kalau Islam kan goblok, karena 0,8% peraih Nobel itu adalah orang Islam. Orang Kristen 65,4%. Di sini barulah ada jawabannya, dijelaskan lengkap. Anda pelintir-pelintir. Budak di dalam kekristenan sudah saya jelaskan, tidak boleh disetubui, harus dinikahi. Sedangkan aturan di dalam Alkitab menikahi itu harus yang sudah meninggalkan orang tua atau dewasa. Itu loh, Anda membawa 3 tahun itu pendapat setan, pengikut setan. Karena di dalam Al-Buruj ayat 4-8 pun yang dibunuh oleh bangsa Yahudi dari Yaman, yang itu kisah dari Asbabul Ukhdud, itu adalah orang Kristen paham Trinitas yang dikatakan orang beriman. Itu loh Quranmu acak-acakan. Kamu bahas dulu. Jadi pemelintir. Oke, monitor. Ustadz Aul. Oke, sekarang giliran saya. Bentar. Iya, betul sekali. Eh, Oke, ini saya langsung ke Ibu Rita Wahyu ya. Jadi pertama kan dia sudah jelas ya ketika nanti sebentar saya ke Quran lah. Ketika dia katakan misalnya bilangan 31, 17, 18 itu untuk istri-istri tentang budak ya, karena sekali lagi ngutip Bu Rita Wahyu. Ini loh. Ya, ini dia katakan lihat ayat 18-nya. Oke. Pertama kita ke 17-nya ya, yang kata yang digunakan itu tetap hataf itu. Ada bataf ya di antara anak-anak yang kecil. Ibu Rita Wahyu. Nih. Anak-anak yang kecil. Kita lihat anak-anak yang kecil. Kalau lihat ini yang 17-nya ya. Kita lihat yang 17-nya terbuka di sini. Jadi mau pakai Blue Letter Bible kayak apa kayak. Artinya apa ini? Children, little one. Mau gimana sih kiamat? Taf itu udah jelas itu. Taf itu anak-anak. Mau gimana lagi coba? Dan bisa digauli, nanti saya tunjukkan datanya. Ya, ini. Little children. Oke, katanya yang 18 itu bukan. Ini masih punya Rita Wahyu lah ya. Jangan bilang saya nggak baca secara ini loh. Makanya baca itu yang adil dong. Kamu yang harus adil nih. Lihat ini. Ini 31, 18. Anak-anak ini, ada tanda merah nih. Kita ketik lagi nih. Hataf. Nih. Ya kan? Nah, nih. Hataf. Ini yang ke-18 ya. Nih, apa nih yang kiamat? Apa? Children, little one. Anak-anak. Bayi umur 3 tahun lebih 1 hari. Masa masih nggak dipercaya sih? Loh, ini sudah jelas-jelas saya sudah tunjukkan secara langsung ya. Saya bukakan dari punya Ibu Rita Wahyu, linknya punya Ibu Rita Wahyu. Di sini juga dijelaskan anak-anak kecil. Masih nyangkal gimana sih ceritanya? Nah, kalau kita bicara tentang umur Aisyah, itu ini saya bukakan ya. Kebetulan saya Muhammadiyah. Ini dari Suara Aisyah ini, Suara Aisyah ya. Di majalahnya itu dijelaskan bahwa umur Aisyah itu enggak seperti itu, enggak seperti 6 tahun, karena di situ ada tawahum fil qaul. Ini enggak kompleks ya, namanya hadis kan ya. Hadis itu sesuatu yang ada pengkajian di situ, dan itu sah-sah saja. Kalau Bible kan sudah pakem tuh, nggak bisa berubah-berubah. Beda dengan hadis. Kalau Bible itu sudah pakem.
Sayangnya kiamat tidak mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Dikatakan Yesus. Yesus katakan, turutilah dan lakukanlah segala. Di sini tidak bilang para rasul, nggak ada para rasul, itu tafsiran lagi. Katanya nggak mau terima tafsir. Katanya nggak mau pakai website. Tadi pakai website. Lihat ya, turutilah. Ini saya pakai ayat ini. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan. Jadi kalau orang-orang Yahudi ngajarin kalian bahwa ini loh, boleh Buddha itu, anak-anak bayi umur 3 tahun lebih 1 hari itu boleh kamu gauli. Ya, ini baca di Alkitab Sabda tentang budak dan perbudakan. Ini lihat. Jadi budak itu, ya, seorang budak laki-laki atau perempuan biasanya dianggap milik orang atau orang lain tanpa properti ya. Orang lain tanpa hak dan seperti setiap bentuk milik pribadi. Jadi milik pribadi dapat dipakai atau digunakan dengan cara apapun sesuai kemauan pemilik. Mau dizinahi kek, mau dipukul kek. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Sebentar, di pause dulu waktu saya. Ya. Bentar ya, kiamat juga minta permintaan kiamat. Saya nggak lihat kamu di mana. Minta permintaan nggak ada di sini. Saya udah cari ke bawah nggak ada. Di permintaan. Saya udah cari-cari nggak dapat. Nggak ada, kabur ya. Saya udah cari-cari nggak ada. Ini di permintaan aja. Di permintaan kiamat. Soalnya di sini nggak ada ini. Nggak ada, saya lihat di sini. Bentar ya Ustadz. Iya. Permintaan kiamat. Mungkin kena itu kali ya. Soal tiba-tiba jatuh. Nggak ada ini, minta permintaan. Permintaan. Tidak ada kabur ya teman-teman, tidak ada kabur ya. Oke. Waktu saya silakan ya. Jadi misalnya nih ya, budak ya, apabila seseorang memukul budaknya, laki-laki atau perempuan, aduh Allahu Akbar, sudah azan, dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Jadi kalau dia mati, budaknya dipukul, itu nggak apa-apa, dibalaskan dia. Tapi kalau budaknya itu nggak mati ya, hanya jika budak itu masih hidup sehari 2, maka janganlah dituntut belanya. Jadi budak itu mau diperlakukan bagaimanapun di dalam Bible itu, mau dia diinjak, mau dia dibanting, dilempar ke laut, diperkosa, disetubuhi rame-rame. Budak, termasuk budak yang anak kecil tadi itu yang nggak bisa dibantah kiamat itu, budak umur 3 tahun lebih 1 hari, mau dipukul, mau dibanting, mau diapapun, itu adalah miliknya sendiri. Tuannya kalau melakukan itu tidak boleh diapa-apakan. Keluaran 21 nomor 21. Ini nggak barbar gimana ini kalau kayak gini nih. Budak umur anak 3 tahun, makanya ngaca gitu loh. Ngaca. Oke, ini saya masuk waktu azan di sini, maghrib, saya harus sholat maghrib. Oke, Nanti kita lanjutkan. saya tunggu ya. Saya tunggu. Enggak gini. Ini sudah 2 jam ini. Ini sudah waktunya 2 jam. Saya ada kerjaan yang lain juga. Nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Oke, saya pikir belum closing, ya sudah. Saya ada urusan yang lebih penting. Baca. Saya lebih pentingkan sholat daripada ini. Panas dia. Oke, sudah. Sampai jumpa ya. Ya, saya mau sholat. Ada urusan. Kita akan tunggu. Baca. Waktunya
tadi Mbak Ica bilang 2 jam, ini sudah Iya, lebih 2 jam. tapi nggak ada Enggak, saya ada statement. kerjaan yang lain. Saya ada kerjaan yang lain juga soalnya. belum ada Sekarang 2 waktu jam. sholat. Belum ada 2 jam. Sudah lebih 2 jam Nah, dari ini tadi ya, kabur. dari sejak awal Takut kita. kaidahnya dibongkar. Itu masih dikit Alwan. Saya Masih ada hal dikit. yang lebih penting, Saya tidak cuma menunjukkan kerjaan ini. pedofil Nanti dan juga kapan-kapan budak kita di lanjutkan Islam. lagi ya. Di kekristenan tidak seperti itu. Nah, Assalamualaikum itulah kamu warahmatullahi pelintir-pelintir, wabarakatuh. ketawa-ketawa. Nggak bisa. Inilah. Waktunya harusnya sholat. Ya sholat boleh Ini. sholat. Maksudnya kita tunggu. Ya Ica, moderator host itu santai aja. Nanti kan Nggak, masih ada kita waktu tunggu. lain. Iya. Nggak usah nggak mencret santai dia, aja. mencret. Oke ya, Khawatir assalamualaikum. dia. Memang mencret, Alwan itu mencret kalau udah ditantang. Nah, itulah Islam. Udahlah. Itu. Jadi kalau mau tema budak, itu malah mencret mereka itu. Makanya kabur. Susah ya. Gitu. Belum ada close Ya, statement. terus belum ada. aku jelaskan. Iya, silakan. Aku jelaskan ininya jawabannya. Jadi memang tukang pelintir dia itu. Biasa kalau antikris itu memang kayak begitu. Nih ya. Jadi ini tadi udah dijelaskan. Bahkan kemudian dia itu nggak mau menunjukkan bawahnya. Yang mana tadi tuh saya nggak menolak. Di sini dikatakan hataf, di sini dikatakan bataf. Itu tidak ada yang saya tolak. Memang di situ anak-anak. Dan apakah kemudian anak-anak umur 3 tahun ini disetubui? Kan tidak pernah itu dikatakan tertulis di dalam Alkitab.